memahami dengan benar-benar. Kita harus memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Perlu memahami itu semua. Kita lihat yang ke-7 sampai 8 Tuhan Yesus memberikan tugas pada murid-murid. Yang ke-7 dan 8 kita perhatikan di sana. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu adalah perintah yang utama. Tujuan utama. Kita harus memahami apa tujuan utama kita diutus sebagai duta-duta Injil, yaitu mengabarkan berita kabar baik, mengabarkan berita Injil. Itu menjadi tugas yang terutama dan terpenting di antara tugas-tugas tadi dijelaskan. Kita menyembuhkan orang sakit seperti itu. Tapi tugas utamanya adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Karena Injil mengandung keselamatan. Injil mengandung kasih karunia Allah yang membawa perdamaian antara manusia dan Allah. Maka sebagai duta-duta Injil, kita perlu memahami tugas kita yang pertama, yang paling penting, yaitu membawa berita kabar baik, kemudian menyembuhkan orang itu. Kalau memang Tuhan berkenan dalam tugas penginjilan kita, tidak jarang kalau kita mendengar para utusan-utusan Injil melakukan banyak sekali hal-hal yang di luar nalar manusia. Berdoa orang sembuh, berdoa pada orang sakit orang sembuh. Lebih daripada itu, tugas utama kita yaitu membawa kabar baik. Seorang duta Injil atau utusan Injil haruslah memahami tugas pokok yang diberikan oleh yang mengutus, dalam hal ini Tuhan Yesus. Saya dan saudara-saudara, saya dan Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang telah terpanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk satu tujuan, yaitu menjadi duta Injil. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, tentu saja kita tidak ingin kita sendiri selamat. Tapi Tuhan mau kita menjadi duta yang membawa keselamatan itu. Saya sudah selamat. Lalu kita mengatakan bagaimana caranya? Di dalam Yesus. Saya suka ada satu video yang ketika Bapak Ganjar itu bertanya kepada salah satu bapak, resep panjang umur itu apa Pak? Yang pertama beliau jawab. Tapi yang kedua yang menjadi sorotan saya adalah ikut Yesus. Luar biasa. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang tidak hanya orang Kristen saja yang ada di situ, tetapi banyak orang-orang yang non-Kristen yang benar percaya pun boleh mendengar kesaksiannya. Resep panjang umur salah satunya ikut Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan, sebagai duta-duta Injil, kita adalah surat atau Injil Kristus yang dibaca oleh orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan sama sekali. Amin. Benar ya? Katakan dalam diri sendiri, dalam pribadi kita, bahwa saya adalah Injil Kristus yang dapat dibaca oleh orang yang bahkan bukan Kristen. Bagaimana caranya supaya Injil itu dapat dibaca di dalam pribadi kita? Tentu saja kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil. Tentu saja kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tentu saja kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Seorang duta harus memahami apa yang sedang dibawa. Seorang duta harus menjadi dapat menggambarkan suatu hal yang sedang dibawa. Kalau kita sebagai duta Injil, maka pribadi kita harus menggambarkan Injil itu. Di dalam Injil itu ada damai sejahtera. Di dalam Injil itu ada kasih. Di dalam Injil itu ada persahabatan. Di dalam Injil itu ada pengampunan. Di dalam Injil itu ada kasih. Di dalam Injil. Sehingga setiap orang melihat, setiap pribadi-pribadi yang dirinya adalah duta Injil dapat dibaca oleh orang, dapat dilihat oleh orang, sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan apa yang disampaikan, kehidupannya sesuai. Ini yang Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan. Selain daripada kita memahami tugas utama kita harus punya target. Mengapa seorang duta Injil harus memiliki
Karena siapa kita diberikan tugas, diberikan amanat. Firman Tuhan di sini berbicara dalam konteks Matius 10. Tentu saja tugas utama, tujuan, target utama para rasul yang Yesus berikan pada mereka adalah bangsa Yahudi. Mengapa bangsa Yahudi? Karena tujuan Injil diberitakan pertama kali, tujuannya adalah untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Tujuan Injil pertama kali untuk bangsa Yahudi. Kemudian kalau kita melihat apakah ketika kita diberikan fokus di sini, kalau kita berbicara mengenai konteks Matius 10, itu berarti orang-orang terdekat kita saja yang dapat, orang-orang yang terhilang, orang-orang Kristen yang mungkin terhilang. Apakah berarti kita tidak boleh mengabarkan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan? Kalau kita melihat dari konteks Matius ini, tentu saja tidak seperti itu. Kita dapat melihat kisah seorang perempuan Kanaan yang anaknya dirasuki. Di sana kalau Bapak Ibu membaca kisahnya di dalam kitab Matius 15 itu 24-28 itu, Bapak Ibu dapat melihat sebagai orang-orang yang di luar Tuhan. Sebetulnya saya dan saudara-saudara, saya dan Bapak Ibu yang ada di sini, yang di luar bangsa Yahudi, kalau dilihat dari konteks firman Tuhan ini, kita tidak jauh daripada, mohon maaf, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu diberikan kepada anjing. Dengan kata lain, kita sebagai, kalau kita melihat dari konteks ini, tetapi firman Tuhan luar biasa. Bahkan iman dari seorang ibu-ibu perempuan Kanaan ini menyelamatkan, bahkan menyelamatkan anaknya yang kerasukan karena iman. Karena kita baca bahwa Yesus melihat iman. Yesus melihat iman dari itu, sehingga bangsa lain pun dapat mengambil hadiah di dalam keselamatan, di dalam pemulihan, di dalam kasih karunia Allah. Sama seperti saya dan saudara-saudari, saya dan Bapak Ibu ini, yang semula kita adalah orang-orang yang tidak termasuk itu kan, tetapi karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara-saudara, kita layak di hadapan Allah. Kita mengambil bagian sebagai anak-anak Allah. Kita mengambil bagian sebagai duta-duta Injil pada saat ini, yang mengambil tugas dan tanggung jawab membawa kabar baik. Amin. Siap membawa kabar baik? Amin. Amin. Luar biasa, saya ingin dengar perkataan. Karena pribadi-pribadi kita adalah duta Injil. Jangan berpikir bahwa duta Injil berarti penginjil saja. Duta Injil berarti gembala sidang. Duta Injil berarti para pendeta. Duta Injil berarti para utusan Injil. Tidak, Bapak Ibu. Saya mau katakan di sini, setiap orang yang mengambil bagian di dalam kasih karunia Allah, yang diselamatkan oleh Allah melalui karunia Yesus Kristus di kayu salib, kita semua adalah duta-duta Injil. Bahkan kita semua adalah Injil Kristus yang dapat dibaca oleh orang bahkan yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Orang dapat melihat, oh kehidupannya beda ya. Itu orang apa? Oh iya, ini orang-orang Kristen, oh luar biasa. Kita adalah Injil Kristus yang dibaca bahkan oleh orang yang non-Kristen sekalipun, kita dibaca sebagai duta kita Injil. Kita harus memahami, kemudian kita harus memiliki target, fokus kita. Bukan berarti ketika kita mengambil sebuah fokus, oh target saya misalnya kita diutus sebagai duta Injil, target saya sebagai saya pribadi misalnya diutus, kamu masuk ke suku-suku Dayak misalnya, bukan berarti saya tidak bisa menjangkau suku-suku di sekelilingnya. Tetapi lebih fokusnya itu, kalau kita berbicara mengenai konteks Timotius ini, fokusnya ada, yaitu satu bangsa Yahudi. Maka dalam pribadi kita, dalam diri kita sebagai duta-duta Injil, perlu kita memahami tugas kita. Yang kedua, perlu kita punya target, punya fokus.